S2 bab 70 di rumah Veloz. Kebetulan banget, Mama belum masak. Dengan wajah berbinar Laura menerima tas berbahan kain yang diulurkan Zira. Cek kakak, rajin banget momimu ya, Zi. Zira nyengir, menarik kursi di meja makan dan duduk di sana. Mami emang gitu sih. Soalnya kan Mami nggak kerja kayak Mama Laura. Laura tersenyum mendengar jawaban yang memang benar itu. Dia membawa rantang susun itu ke dapur. Kadang Mama juga pengen rajin-rajin di rumah gitu, tapi nanti kerjaan nggak ada yang handle. Zira beranjak dari duduk, melangkah menuju ke dapur menyusul Mama mertuanya. Nggak apa-apa, Ma. Yang penting bisa menikmatinya. Kalau kebanyakan kepengen kayak orang lain, yang ada pusing sendiri dan kerjaan kita jadi nggak kelar-kelar. Laura menepuk lengan tangan Zira, lalu mencubit pipi Zira pelan. Cek kakak, pinter banget. Nurun dari Leta pasti. Tebaknya. Kening Zira jadi berlipat. Memangnya dadiku nggak pinter ya, Ma? Kedua mata Laura melebar. Dia tertawa mengingat zaman sekolah dulu. Dulu ya. Cerita mereka mengalir begitu saja. Zira sampai kening Zira jadi berlipat. Memangnya dadiku nggak pinter ya, Ma? Kedua mata Laura melebar. Dia tertawa mengingat zaman sekolah dulu. Dulu ya. Cerita mereka mengalir begitu saja. Zira sampai beberapa kali tertawa mendengarkan cerita tentang dadinya pas di sekolahan dulu. Lalu di ambang tangga sini Veloz menaikkan satu alis. Kembali dia terheran-heran melihat mamanya yang sangat antusias bercerita. Dia diam, memerhatikan wajah berbinar mamanya yang terlihat menjadi sosok berbeda. Beda dari Mama Laura yang biasanya teriak-teriak, marah-marah, dan lebih sering duduk diam ngusap handphone. Walau duduk sama Agia, Mama Laura nggak akan seantusias ini. Vel, belum sarapan, kan? Ayo sarapan bareng. Ini tadi kalian yang bawa. Melihat Veloz mulai menuruni anak tangga, Laura memanggilnya. Lalu menoleh ketika pintu kamarnya sana terbuka. Loh, ada Zira. Seru Papa Aldi dengan tangan yang mengacak rambut. Zira nyengir, seperti biasanya kalau dia ketemu sama seseorang. Pa, sapanya. Sarapan sini? Al, tadi Veloz sama Zira bawain makanan buat sarapan di sini. Kata Laura menuju ke meja makan. Agia, belum bangun? Tanya Zira, menatap ke Veloz yang baru saja sampai di lantai bawah. Pergi dia. Udah pagi-pagi tadi. Kebiasaan, kalau libur pasti sepedaan sama Aurora, Sevia. Paling sarapannya jajan di luar sana. Laura yang menyahuti. Udah, sarapan dulu ayo. Ajak Papa Aldi yang sudah duduk di kursinya. Kopiku, Ra. Katanya, melirik istrinya. Sejenak Veloz terpaku mendengar kata lembut itu keluar dari bibir papanya. Sungguh, ini hal baru yang terjadi di rumahnya. Lalu Mama Laura beranjak dari duduk tanpa menjawab. Dia melangkah menuju ke dapur untuk membuatkan minuman suaminya. Zira tersenyum melihat mobil yang dibawa papa mertuanya melaju keluar dari halaman rumah. Dia melirik Veloz yang diam terpaku dengan wajah berbinar melihat ke arah mobil hitam yang sudah menghilang di jalanan sana. Dia berpindah, menggeser tubuh dan berdiri di depan Veloz dengan kepala yang sedikit mendongak.
lalu tersenyum manis dengan kedua mata bening yang begitu berbinar. Veloz jadi mengulum bibir dan menjentik kening Zira. Zira jadi mengerucut dengan tangan yang mengusap keningnya. Lo kenapa? Mobil papa baru atau apa? Tanyanya, penasaran. Veloz menggelengkan kepala. Makasih ya, katanya. Dia melangkah menuruni undakan teras. Zira mengikuti di sebelahnya. Makasih kenapa? Gue gak ngelakuin apa-apa. Iya ya, lupa gue. Gerutu Zira, kembali memanyunkan bibirnya. Duduk di kursi yang terbuat dari semen, tepat di bawah pohon yang ada di sebelah gerbang rumah sini. Bisa aja sih ngobrol sama Zira di dalam sana. Cuma, kayak yang dikata Dedi Cakra tadi malam. Menjaganya sampai di waktu yang sudah pas sepertinya lebih baik. Dari semalam gue mau nanya, tapi lupa. Veloz mulai berucap. Zira yang asik melihat ikan di dalam kolam kecil jadi menoleh, menunggu suaminya bicara lagi. Mami kok bisa panggil Dedi jadi kuyang? Dari semalam gue mikir, tapi nggak ketemu jawabannya. Lanjut Veloz. Zira tertawa kecil. Kedua bahunya mengedik. Nggak tahu sih. Tapi setahu gue dari papa, Velak dulu udah suka sama yang namanya Kudanil. Buktinya itu, ada banyak patung Kudanil di rumah. Sampai nurun ke Dedi, dia juga suka sama yang berhubungan sama Kudanil. Kata Mami sih dari situ, jadi muncul panggilan Kudanil. Kedua alis Veloz menukik dengan kening yang berlipat-lipat. Detik kemudian dia menggaruk samping telinganya. Aneh sih. Gumamnya lirih. Nyambungnya apaan coba? Cekaka. Nasib terjun di dunia halunya emak. Semua aneh. Sampai-sampai ada emak-emak yang cekikikan cuma lihat merek mobil. Enggak waras emang. Ende ya? Panggil Zira. Veloz mengangkat kepala, menatap istrinya yang melangkah mendekat dan mendudukkan pantat di sebelahnya. Besok pas kenaikan kelas kan diacak lagi ya. Biar kita bisa ada di satu kelas. Caranya gimana? Tanya Zira, menatap wajah Veloz serius. Veloz menaikkan satu kaki ke kaki yang sebelah. Pengalaman yang kemarin sih cuma acakan kayak arisan gitu. Zira berdecak samar. Kirain dari nilai gitu sih. Sudut bibir Veloz tertarik ke atas. Pengen satu kelas? Zira menoleh cepat, menatap tajam suaminya. Emang gak pengen satu kelas sama gue? Veloz mengulum bibir, menahan senyum melihat wajah serius Zira yang ternyata menggemaskan. Pelan kepalanya bergerak, menggeleng. Mata bermanik hitam itu melotot dengan wajah yang mulai akan ngomel. Ende, lo takut gak bisa gangguin cewek lain. Cepat Veloz memotong kalimat yang akan Zira lontarkan. Jari Zira langsung menuding dengan wajah yang mau ngomel. Lo? Cepat Veloz. Mata bermanik hitam itu melotot dengan wajah yang mulai akan ngomel. Ende, lo takut gak bisa gangguin cewek lain. Cepat Veloz memotong kalimat yang akan Zira lontarkan. Jari Zira langsung menuding dengan wajah yang mau ngomel. Lo? Cepat Veloz beranjak dari duduk dan melangkah lebar dengan sedikit berlari menuju ke teras rumahnya. Ih, Ende ya! Teriak Zira. Dia menghentakkan kaki,
beranjak berdiri dan berlari mengejar. Au! Jeritnya. Veloz menoleh, menatap istrinya yang sudah duduk di tanah berumput dengan mengusap kaki. Dia kembali menuruni undakan kecil teras dan jongkok. Dia menghentakkan kaki, beranjak berdiri dan berlari mengejar. Au! Jeritnya. Veloz menoleh, menatap istrinya yang sudah duduk di tanah berumput dengan mengusap kaki. Dia kembali menuruni undakan kecil teras dan jongkok menatap kaki yang tertutup sepatu cat. Kesleo? Tanyanya, terdengar khawatir. Zira melirik Veloz. Ketipu, Ulek. Haha! Ledeknya dengan tawarannya. Wajah yang semula khawatir itu berubah jadi melotot dengan bibir yang tersenyum kesal. Kakak, biasaan ya. Haha, geli ih. Udah, Ende, geli. Haha. Zira sampai guling-guling di rerumputan karena digelitiki Veloz. Gue baru tahu deh. Katanya kemudian dengan kedua mata yang menyipit. Apaan? Tanya Veloz, menatap ke arah yang Zira tatap. Bobokan sini, Endea. Gue kasih tahu. Suruhnya, menepuk rumput yang di sebelahnya. Dengan polosnya Veloz menurut, ikut tiduran di rerumputan sebelah Zira. Kedua mata ikut menyipit karena silaunya matahari. Apaan? Tanyanya lagi, belum paham. Tangan Zira terangkat, menuding tepat di matahari sana. Pas gue ada di rumah, mataharinya juga di atas sana loh, Endea. Pas tiduran di sini, ternyata mataharinya juga di atas. Kedua mata Veloz mendekik. Dia jadi melirik Zira yang masih diam dengan satu tangan yang menutupi mata agar nggak silau banget. Ngerjain lagi nih bocah. Batin Veloz. Karena nggak ada reaksi dari Veloz, Zira jadi menoleh. Bibirnya dikulum untuk menahan tawa. Haha! Akhirnya nggak bisa nahan tawa karena Veloz kembali menggelitiki sisi perutnya. Udah, haha, sakit perut gue. Keluh Zira yang capek ketawa. Veloz berhenti menggelitik. Tangannya tetap berada di atas perut Zira dengan kepala yang keningnya saling beradu. Detik kemudian keduanya mulai beradu tatap, sama-sama bergerak mendekat. Nafasnya saling menyapa wajah, hangat dan cup. Kecupan yang anteng dengan kedua mata yang beradu. Tangan Zira bergerak mencengkeram kaos yang Veloz pakai. Sedikit menariknya agar semakin menciumnya. Lalu dia memejamkan mata, menikmati sesapan demi sesapan yang berhasil membuatnya merasa terbang ke atas. Rasanya seperti nyangkut di pohon mahoni sana. Nangsang dan gak bisa turun. Tangan Veloz yang ada di perut Zira tetap diam, mengusap sisi perut yang terlapisi kaos warna biru itu. Puas, sampai ada rasa yang aneh. Rasa yang menginginkan lebih, Veloz memilih menaik diri. Dengan tetap berada di depan wajah Zira, dia mulai mengatur nafas. Begitu juga dengan Zira yang terengah sampai dadanya bergerak naik turun. Bahkan tangan Zira tetap mencengkeram kaos Veloz. Veloz melirik bibir Zira yang basah dan memerah. Dia kembali mendekat, kembali mengecup bibir itu. Tangannya yang ada di perut itu berpindah, memegangi wajah Zira, mengusap kuping dan lehernya. Bergerak turun, memeluk Zira dan menarik tubuh kecil itu untuk berada di atasnya. Tak menolak, separuh tubuh Zira berpindah menindih tubuh Veloz dengan bibir yang tak lepas. Tangan Veloz mengusap punggung Zira,
menekannya untuk lebih menindih dengan maksud lain. Rasa lain itu hadir ketika dua benda empuk di dada Zira itu menyentuh bagian tubuhnya. Fellows kembali menaik diri, menyudahi ciuman dengan tetap memeluk erat tubuh Zira. Dia memejamkan mata dengan deru nafas kasar, membiarkan saja rasa empuk itu menempel tanpa disentuh. Kalau di rumah berdua seperti ini, memang benar-benar bisa membawanya melakukan hal yang semestinya. Jalan-jalan keluar, Yuzi. Ajaknya di balik tubuh Zira, karena dia masih memeluk Zira. Zira hanya menganggukkan kepala. Fellows mulai menarik tangan, membiarkan Zira bangun lebih dulu. Dia pun beranjak bangun dan menepuk-nepuk debu dari celana serta kaosnya. Gue ambil kunci motor dulu. Sekalian ambilin jaket gue yang di sofa ya. Suruh Zira. Fellows hanya menganggukkan kepala dan melangkah masuk ke teras rumah sana. Sembari menepuk-nepuk pantatnya, menghilangkannya dari kotor, Zira melangkah menuju ke kursi dari semen yang tadi dipakai duduk bareng kakandanya. Belum sampai di kursi, tapi langkahnya terhenti saat melihat seseorang yang melangkah masuk ke halaman rumah. "Heh, mau apa lo?" tanya Zira galak. Dia menghadang orang yang tak lain adalah Leona. Satu alis Leona terangkat. Detik kemudian dia mencibir. Tangannya mendorong bahu Zira kasar. "Apa hubungannya sama elo, Han? Rumah gue di situ. Sini tetangga gue. Suka-suka gue mau ke apa?" Zira balas mendorong bahu Leona. Sama. Kasar juga. Fellows cuma di rumah sendirian dan dia mau pergi sama gue. Jadi rumah ini kosong karena Agia belum pulang. Papa sama Mama juga pergi kerja. Etis emang, lo bertamu di rumah yang gak ada penghuninya. Wajah santai Leona berubah jadi emosi. Sebenarnya sudah emosi sejak beberapa jam lalu karena dengar kabar yang papanya katakan itu. Tangannya langsung menarik rambut Zira. "Ah! Jerit Zira memegangi pergelangan tangan Leona. "Kenapa sih lo selalu aja ngerusak kesenangan gue? Lo anjing banget, tahu?" Marahnya terus menjambak rambut Zira. "Ah!" Dia gantian menjerit karena tangan Zira mencubit sisi tubuh Leona. Zira langsung mendorong kuat tubuh Leona saat jambakan itu terlepas. "Gup!" "Ah!" Ringis Leona yang jatuh ke tanah. "Zira!" teriak Fellows yang baru keluar dari rumah. Cepat dia berlari menuruni undakan kecil dan menghampiri kedua cewek yang gelut ini. "Fel, kasar banget sih dia. Masa dorong gue sampai jatuh?" Leona mengadu dengan wajah paling teraniaya. Sedangkan Zira, dia sibuk merapikan rambutnya yang jadi awut-awutan dan berantakan. Fellows melirik istrinya yang wajahnya ada di mode marah. Lalu menatap Leona yang mengibah. "Bisa bangun sendiri, kan?" tanya Fellows dengan nada lembut. Sebenarnya bakalan Fellows tolongin kalau saja kejadian cium sembarangan itu nggak pernah ada. Karena sejak kejadian malam itu, Fellows jadi ngerasa kurang suka tiap lihat Leona. Zira mencibirkan bibir melirik Leona yang wajahnya shock sama kalimat Fellows tadi. "Nggak bisa bangun dia, Ende ya. Bokongnya kayaknya retak. Perlu dibalut pakai perban elastis." Wajah Leona makin tak enak dilihat mendengar ledekan Zira. "Kita mau pergi. Nah, jadi mending lo mainnya ntaran aja. Nunggu Agia balik ya," kata Fellows. Santai dia balik badan, melangkah pergi mengambil motor.
Tak lama, Velos menghentikan motor hijaunya di sebelah Zira. Dia menarik tubuh Zira dan membenarkan tatanan rambut istrinya yang beneran berantakan banget. Kayak gini namanya dibelain, kan? Zira bersorak melihat Leona yang beneran ngerasa patah hati. Sengaja banget Zira mengecup pipi Velos di depannya. "Makasih, kakandaku," katanya dengan senyum manis. Velos hanya tersenyum saja. Melirik Leona sebentar, lalu membunyikan klakson motor sebelum melajukan motor keluar dari gerbang. S2 Bab